man hadara majlisan min majalisil khair kataballahu ala kulli qadamin ibadatis sanah. Siapa saja baik laki-laki atau perempuan hadir di dalam satu majelis ilmu seperti ini, majelis khair, katabah, maka dicatat oleh Allah Ta'ala itu orang yang hadir di majelis-majelis baik laki, majelis ilmu seperti ini, baik laki-laki atau perempuan, ibadat sanati, seperti ibadah satu tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim dan juga maha penyayang. Jadi di dalam kitab semuanya itu pasti diawali oleh kata-kata basmalah. Basmalah itu di dalam lafal basmalah itu mempunyai beberapa annalil basmalati fadhaila wa khawas katsirah. Jadi basmalah itu mempunyai fadail atau kekhususan yang banyak. Itu basmalah. Seperti yang sudah biasa kita dengar di dalam kitab-kitab itu, yang menjadi awalan itu kullu amrin ribalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap perkara baik, setiap perkara-perkara yang dianggap baik oleh kita tetapi tidak diawali dengan lafal basmalah, maka potensi akhirnya itu tidak baik, tidak barokah. Jadi setiap sesuatu yang diawali dengan bismillah, maka sesuatu itu potensi akan barokah nantinya. Itu adalah sesuai dengan dawuhnya para ulama, kullu amrin ribalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajda au aqta. Jadi yang tidak diawali basmalah jenengan itu potensi itu kurang barokahnya kalau melakukan sesuatu. Seperti kata tadi, inna lil basmalati fadail wa khawas kasir. Di dalam basmalah itu mengandung yang pertama Allah, bismillah. Kalian harus tahu Allah itu siapa? Allah itu adalah ismun, definisi daripada Allah itu adalah ismun lidzatil wajibil wujudil mustahiqi li jami'il mahamidih. Itu yang dinamakan Allah. Ismun ialah satu nama lidzati yang dimiliki oleh suatu zat. Al wajibil wujudi yang wajib adanya, al mustahiqi li jami'il mahamidih. Allah Ta'ala itu yang menghaki semua pujian. Jadi makhluknya itu tidak menghaki pujian yang baik itu cuma Allah Ta'ala yang menghaki. Kalau kita kan kalau dipuji kan telinga kita kan besar kan, seperti itu. Jadi yang berhak mendapatkan pujian itu cuma Allah. Itu yang dinamakan Allah. Ar-Rahman, yang dinamakan Ar-Rahman al-mun'imu bijalail yang dinamakan Ar-Rahman al-mun'imu bijalailin ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin
dan juga kepada orang yang tidak mukmin di dunia saja. Itu kalau Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim yaitu al-mun'imu bidaqaiqiha, yaitu nikmat yang diberikan kepada orang mukmin itu di akhirat saja. Kalau Ar-Rahim sesuai dawuhnya Allah Ta'ala, wa kana Allahu bil mu'minina rahiman. Itu adalah lafal bismillah. Jadi jenengan kalau melakukan sesuatu maka jangan lupa untuk membaca basmalah. Sedangkan lafal basmalah itu kalimatul basmalati arba'un. Jadi kalimatnya basmalah itu ada 4, Pak. Coba kita teliti. Yang pertama lafal bismi, lafal kalimat pertama bismi, kalimat kedua lafal Allah, kalimat ketiga itu lafal ar-Rahman, kalimat yang nomor 4 itu adalah lafal ar-Rahim. Kenapa kok harus 4 lafal basmalah itu? Fafiha, maka di dalam lafal basmalah itu isyaratun, ada isyarah. Isyarahnya tadi itu ila i'anatillahi ta'ala ibadatal muslimin. Isyarahnya tadi di lafal basmalah yang jumlahnya 4 itu adalah pertolongannya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang muslim. Pertolongan dari siapa? Ala syaitoni, mengalahkan atas setan. Pertolongan dari apa itu setan itu? Karena setan itu sudah berjanji, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan itu akan mengganggu seseorang orang mukmin itu dari 4 penjuru. Makanya di dalam lafal basmalah itu terdiri dari 4 kalimat. Maka dengan adanya basmalah otomatis setan itu tidak mempunyai ruang untuk mengganggu hambanya yang muslim. Tidak mengganggu dari arah depan, tidak mengganggu dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Ini kenapa rahasia di dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 4 kalimat. Inilah rahasia yang ada di dalam lafal basmalah. Dan juga lafal basmalah itu suatu isyarah. Lafal basmalah itu adalah isyarah terhadap orang maksiatnya orang mukmin, atau orang yang mukmin masih durhaka atau maksiat. Kita semua potensi, karena kita itu adalah seorang insan, seorang manusia, potensi kita akan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Maka dengan adanya basmalah itu potensi kita itu melakukan kemaksiatan itu dari 4 jalan. Fisirri wal alan, di dalam waktu yang samar-samar, atau di dalam waktu yang terang-terangan, atau di waktu malam, atau di waktu siang. Di waktu malam atau di waktu siang. Sehingga potensi orang yang mukmin melakukan dosa itu empat jalan ini. Maka rahasia basmalah ini untuk mengayomi kita dari potensi melakukan maksiat itu, lafal basmalah terdiri dari 4 kalimat. Ini adalah rahasia di dalam lafal basmalah.
Juga di dalam basmalah itu banyak rahasia-rahasia. Kalau tahu tafsirannya lafal basmalah itu, di tafsirnya lafal basmalah itu menarik kalau dikaji. Ini cuma sebagian-sebagian. Di dalam lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu setiap huruf mengandung makna-makna. Setiap huruf itu mengandung makna-makna. Tapi saya bacakan sedikit ya, karena terlalu banyak itu. Annal ba'ah bara Allah. Jadi yang pertama itu ba bara Allah. Yang nomor dua itu untuk siapa itu? Baro'a itu adalah membersihkannya Allah terhadap hamba-hambanya. Li ahli sa'adatih. Itu adalah ba. Sin itu sitrullah. Nah, ini sangat penting ini sangat penting. Sin itu dimaknai sitrullah, yaitu tutup-tutupnya Allah. Seandainya saya sama Pak Eko tidak ada rahasia di dalam basmalah, tidak ada sin ini, tidak ada sin, tidak ditutup, kita itu dosa kita tidak ditutup, pastinya satu orang dengan yang lain itu tidak berteman. Kenapa? Saya pernah melakukan dosa saya pas muncul di kepala saya, di kening saya Pak Eko, itu kan kita tidak berteman dengan satu dengan yang lain, sehingga dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, dosa-dosa kita ditutup. Ayo bayangkan seandainya dosa kita itu membicarakan orang dosanya besar seperti ini di muka umpama, gosap sandalnya temannya kita dipakai, dosanya seperti ditaruh di kening, di pipi, pastinya satu dengan yang lain itu jijik dan tidak pernah akan berteman. Makanya ini adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Itu adalah sebagian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man qara'a bismillahirrahmanirrahim kataballahu lahu arba'ata alafin hasanah wa maha anhu arba'ata alafin sayyi'ah wa rafa'a lahu arba'ata alafin darajah. Jadi hamba-hambanya Allah apabila satu kali saja membaca basmalah, apalagi dibuat wiritan, bismillah itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, itu kata Allah, maka akan dicatat sama Allah Ta'ala terhadap orang yang membaca itu bikulli harfin arba'ata alafin hasanat. Setiap satu huruf itu dibalas 4.000 kebaikan. Wa ma'a anhu arba'ata alafin sayyi'ah, dan juga 4.000 kejelekan itu dihapus oleh Allah Ta'ala cuma kita membaca basmalah. Wa rafa'alahu arba'ata alafin darajah, dan kita diangkat oleh Allah Ta'ala itu 4.000 derajat. Jadi inilah beruntungnya kita mengaji, beruntung kita itu bisa sampai di majelis-majelis ilmu ini, sehingga kita itu mendapatkan informasi-informasi. Jadi ini bukan ya sponsor ya tidak apa-apa. Ini daunnya ulama, man hadara majlisan min majalisil khair kataballahu ala kulli qadamin ibadatis sanah. Siapa saja baik laki-laki atau perempuan hadir di dalam satu majelis ilmu seperti ini, majelis khair, katabah, maka dicatat oleh Allah Ta'ala itu orang yang hadir di majelis-majelis baik laki, majelis ilmu seperti ini, baik laki-laki atau perempuan, ibadat sanati, seperti ibadah satu tahun. Makanya bersyukur kita itu
kita itu masih diberikan kesempatan hadir di majelis-majelis khair, majelis-majelis ilmu seperti ini. Malah ada yang lebih ekstrim lagi, ketika kita menyiapkan baju, sandal-sandal kita ditata, kita turun dari rumah pergi ke majelis, maka itu dicatat kebaikan-kebaikan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi banyak sih tentang masalah kebaikan-kebaikan orang yang mencari ilmu seperti ini. Malah ekstrim lagi, talabul ilmi, orang yang mencari ilmu seperti ini afdalu min nawafil, itu lebih baik daripada kesunatan-kesunatan, solat-solat sunnah. Laisa ba'da nawafil fardhi, tetapi itu bukan solat sunnah yang sesudah solat apa itu, solat rawatibnya, tapi solat sunnah yang lain itu. Ini adalah keutamaan basmalah.